Kalian pernah mikir nggak kenapa kita ini harus berkedip? Gerakan kecil ini sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Berkedip bukan cuma kebiasaan manusia modern. Ini adalah refleks purba yang diwarisi dari nenek moyang reptil dan mamalia. Saat makhluk hidup pertama kali keluar dari laut dan tinggal di darat, mereka menghadapi masalah besar. Mata mereka jadi kering dan juga kotor. Lalu muncul solusi dari alam, yaitu kelopak mata. Dengan satu gerakan cepat, kelopak mata menutup dan membuka, mata kembali bersih, lembab, dan juga aman. Kalian pasti pernah kan yang namanya melamun? Nah, ada sejarahnya melamun. Melamun itu aktivitas pikiran yang dilakukan manusia sejak ribuan tahun lalu. Bukan sekedar kebiasaan menganggur, tapi cara otak manusia untuk beristirahat, memproses emosi, dan bahkan menemukan inspirasi. Sebelum adanya handphone dan juga sinyal yang jelek, manusia purba juga suka melamun. Dan para filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles pernah menulis tentang kondisi pikiran yang mengembara. Mereka percaya bahwa dalam keheningan, manusia bisa menemukan jawaban terdalam dari pertanyaan hidup. Kalian pernah mikir gak sih kenapa kita harus menggaruk tubuh kita waktu gatal? Gerakan menggaruk ini udah ada sejak zaman purba. Gatal adalah sistem peringatan tubuh untuk memberitahu ada sesuatu yang mengganggu kulit, seperti serangga, parasit, atau iritasi. Menggaruk juga memicu pelepasan zat kimia di otak seperti dopamin yang memberi rasa lega. Itulah kenapa walaupun kadang kita membuat luka, kita tetap melakukannya. Dalam dunia medis, ilmu tentang gatal disebut pruritus dan masih dipelajari sampai sekarang. Jadi, saat kamu menggaruk, ingatlah waktu dan tempat juga. Kalian pernah nggak sih yang namanya ngeludah? Ada loh sejarahnya. Dari zaman purba, manusia udah kenal yang namanya air liur. Fungsinya buat nelen makanan, buat ngobrol, bahkan buat meludah pas kesel. Bahkan di zaman dulu, perjanjian antar suku kadang disegel pakai ludah. Nggak ada tanda tangan, cukup salaman pakai ludah aja. Maksudnya bang? Ya nggak tahu gua. Tapi inget ya, zaman sekarang jangan meludah sembarangan kalau nggak mau kena pukul orang lain. Pasti kalian pernah bernafas kan? Nah, terdengar sederhana, tapi di balik itu semua ada sejarahnya. Sekitar 3, miliar tahun yang lalu, kehidupan pertama di bumi dimulai di lautan. Mikroorganisme kecil seperti bakteri yang hidup tanpa oksigen. Lalu datanglah momen paling penting dalam sejarah planet ini, yaitu Cyanobacteria, si ganggang biru hijau, mulai menghasilkan oksigen lewat fotosintesis. Evolusi terus berjalan, dari ikan yang mengembangkan kantung udara menjadi paru-paru, hingga mamalia kompleks seperti manusia seperti kamu. Dari nafas pertama seorang bayi hingga nafas terakhir manusia di dunia, setiap hembusan nafas adalah bagian dari sejarah panjang kehidupan. Sejarahnya mengupil, emang ada nih ya, hidung manusia dilapisi dengan mukosa dan rambut halus untuk menyaring debu, bakteri dan partikel asing dari udara yang kita hirup. Partikel yang terperangkap akan berubah menjadi lendir dan mengering. Itulah yang dikenal sebagai upil. Dalam dunia medis, kebiasaan mengupil secara berlebihan disebut rhinotilexomania. Manusia purba belum punya tisu dan air bersih seperti kita. Tidak ada catatan tertulis mengupil sejarah kuno karena dianggap terlalu sepele dan tabu. Nah, siapa teman-teman kalian yang upilnya segede batu? Kalian pernah berpikir nggak kenapa kita harus pakai sendal? Sendal merupakan jenis alas kaki tertua yang pernah ditemukan manusia. Bukti arkeologis sendal tertua berasal dari Amerika Serikat di Gua Fort Rock, Oregon, berusia sekitar 10.000 tahun. Bangsa Mesir kuno menggunakan sandal dari daun papirus dan kulit, bahkan diukir di makam Firaun seperti Tutankhamun. Di Yunani dan Romawi, sandal menunjukkan status sosial, warna dan bentuknya menentukan kelas seseorang. Bangsa Asia juga punya versi mereka sendiri, seperti Jepang dengan geta, India dengan paduka, dan Tiongkok dengan sandal kain bersulam. Sandal bukan sekedar pelindung telapak kaki. Dia adalah bagian dari identitas sosial, fungsionalitas hidup, dan jejak budaya yang terus berkembang. Hari ini,
Sandal hadir dalam berbagai bentuk, sporty, lucu, elegan, dipakai di rumah, di sekolah, mall, hingga pantai.